Dalam ajaran Buddha, kehidupan bukanlah sebuah garis tunggal, melainkan rangkaian panjang kelahiran yang saling terhubung oleh hukum karma. Setiap tindakan, ucapan, dan pikiran meninggalkan jejak halus, membentuk sebab yang akan berbuah pada kehidupan berikutnya. Karena itu, pertemuan kita dengan seseorang dalam kehidupan ini jarang sekali benar-benar kebetulan. Ada pola yang lebih dalam, ada arus karma yang mempengaruhi siapa yang datang mendekat, siapa yang bertahan, dan siapa yang menghilang begitu saja. Seringkali kita merasa memiliki hubungan yang tak dapat dijelaskan dengan seseorang, entah perasaan nyaman yang muncul begitu cepat, atau justru ketegangan yang sulit dipahami asal-usulnya. Hubungan-hubungan seperti ini membuat kita bertanya, apakah mungkin kita pernah terhubung dengannya di kehidupan sebelumnya? Ajaran Buddha menjelaskan bahwa ketika dua makhluk pernah terjalin interaksi yang kuat, entah melalui cinta, persahabatan, hutang karma, atau konflik, benihnya dapat tumbuh kembali saat pertemuan terjadi di kehidupan sekarang. Karma bekerja seperti angin yang tak terlihat. Ia mengarahkan pertemuan, mengikat hati-hati yang pernah bersentuhan, dan membuka kembali pelajaran yang belum selesai. Karena hidup bukan sekadar perjalanan menuju masa depan, tetapi juga resonansi dari masa lalu, maka setiap hubungan yang hadir dalam hidup membawa pesan tertentu. Pemerhatian yang jernih dapat menyingkap tanda-tanda bahwa hubungan tertentu bukanlah pertemuan baru, melainkan kelanjutan dari cerita yang belum selesai. Menyadari hal ini bukan untuk membangkitkan romantisme kehidupan lampau, tetapi untuk menumbuhkan pengertian, welas asih, serta kebijaksanaan. Ketika kita memahami bahwa setiap jiwa yang hadir memiliki sejarah panjang bersama kita, maka kita akan lebih berhati-hati dalam memperlakukan mereka, lebih lembut dalam menilai, dan lebih bijaksana dalam menuntaskan pelajaran karma yang muncul kembali. Sebelum mengenali tanda-tanda ini, mari izinkan hatimu hening sejenak, karena seringkali hubungan karma tidak berbicara melalui kata-kata, tetapi melalui getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Mari telusuri pemahaman yang berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, perasaan nyaman atau dekat yang muncul secara instan. Perasaan nyaman yang muncul secara instan adalah salah satu misteri terdalam dalam hubungan antar manusia. Ada orang yang hadir begitu saja dalam hidupmu, namun kehadirannya terasa akrab, hangat, dan tidak mengancam, seolah ia sudah pernah duduk di sampingmu dalam kehidupan yang lain. Tidak semua pertemuan membawa resonansi seperti ini. Hanya beberapa jiwa yang memantulkan getaran tertentu, seakan menyimpan kenangan yang tidak tercatat oleh ingatan, tetapi direkam oleh batin terdalam. Dalam ajaran Buddha, kedekatan semacam ini dapat menjadi tanda adanya benih karma baik yang pernah kamu tanam bersama seseorang di masa lampau. Mungkin kalian pernah saling menolong, pernah berjalan bersama dalam kehidupan yang penuh kebajikan, atau pernah berbagi kebaikan yang tulus. Buah dari karma itu kini muncul kembali dalam bentuk kenyamanan batin yang sulit dijelaskan oleh logika, seakan hati mengenali sesuatu yang mata tidak melihat. Yang membuat hubungan seperti ini istimewa adalah kemampuannya untuk mengalir tanpa usaha. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu menilai atau menyesuaikan diri. Semuanya terjadi dengan alami, seperti sungai yang selalu menemukan jalannya menuju laut. Koneksi instan seperti ini seringkali menjadi jembatan yang mengingatkanmu bahwa relasi tidak dibentuk hanya oleh pertemuan fisik saat ini, tetapi oleh perjalanan panjang yang telah dilalui bersama di masa lampau. Namun, perasaan nyaman ini bukan sekadar romantisme spiritual. Ia juga merupakan pengingat bahwa dalam kehidupan ini pun, kamu memiliki tugas untuk merawat hubungan tersebut dengan kebijaksanaan. Kedekatan instan hanya menunjukkan benih yang sudah tumbuh, tetapi bagaimana kamu memperlakukannya sekarang menentukan apakah benih itu akan terus berkembang atau justru layu. Karma masa lalu membuka pintu, tetapi perbuatan masa kini menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika kamu merasakan kenyamanan itu,
izinkan dirimu bersyukur dan sadar. Jangan melekat, tetapi pahami pesan yang dibawanya, bahwa setiap kebaikan yang pernah kamu berikan tidak pernah hilang, dan setiap jiwa yang pernah berjalan bersamamu mungkin kembali hadir untuk melanjutkan pelajaran baru. Dengan hati yang penuh kesadaran, hubungan yang terasa dekat sejak awal dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan lebih banyak ulas asih, kebijaksanaan, dan kedamaian dalam perjalanan spiritualmu. Kedua, hubungan yang sulit lepas meski menyakiti. Hubungan yang sulit dilepaskan meski membawa luka adalah salah satu tanda karma yang paling halus, namun paling kuat pengaruhnya. Ada kalanya dua jiwa bertemu dan saling menahan, bukan karena cinta yang sehat, tetapi karena ada sesuatu yang tertinggal dari masa lampau, sebuah cerita yang belum selesai, sebuah pelajaran yang belum dipahami. Dalam konteks hubungan karma, rasa terikat yang paradoksal ini bukan sekadar emosi, tetapi gema dari peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Ketika sebuah hubungan membuatmu lelah tetapi tetap menarikmu untuk bertahan, seringkali itu adalah undangan dari kehidupan untuk kembali melihat pola-pola yang pernah kamu abaikan. Bisa jadi di masa lampau ada janji yang dibuat, luka yang tidak diobati, atau keterikatan yang tidak dilepaskan. Di kehidupan sekarang, karma memunculkan kembali situasi itu agar kamu tidak terus membawanya ke kelahiran-kelahiran berikutnya. Kehidupan tidak pernah kejam, ia hanya menyodorkan apa yang perlu diselesaikan. Hubungan yang sulit dilepas meski menyakiti bukanlah hukuman, melainkan cermin yang memantulkan kelemahan diri yang perlu dikenali dengan jujur. Ia mengajarkanmu batasan, martabat diri, keberanian untuk melepaskan, atau kemampuan untuk memaafkan, tergantung apa yang tertinggal dalam jejak karma masa lampau. Sebagaimana benih karmalah yang mempertemukan kalian, demikian pula kebijaksanaanmu yang akan menentukan arah hubungan ini selanjutnya, apakah menjadi pembebasan atau keterikatan baru. Dalam perjalanan hidup, hubungan semacam ini adalah titik persimpangan. Kamu bisa memilih untuk mengulang pola lama, atau menutup bab yang telah terlalu lama tertunda. Banyak orang keliru mengira bahwa bertahan adalah bentuk cinta, padahal terkadang yang lebih penuh ulas asih adalah melepaskan. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menyembuhkan akar penderitaan yang selama ini tertutup oleh emosi yang tidak tersadari. Ketika sebuah pelajaran diselesaikan, karma pun menjadi ringan dan pintu baru bagi kedamaian akan terbuka. Jika kamu berada dalam hubungan yang seperti ini, berhentilah sejenak dan dengarkan suara batinmu. Apa yang sebenarnya ingin diajarkan kehidupan melalui orang tersebut? Apa yang perlu disembuhkan? Apa yang harus dilepaskan? Dengan menyadarinya, kamu tidak hanya membebaskan diri dari penderitaan, tetapi juga menghentikan pola karma yang dapat terbawa hingga kelahiran berikutnya. Inilah inti dari hubungan karma, bukan untuk menahanmu dalam penderitaan, tetapi untuk membimbingmu menuju kebijaksanaan dan pembebasan. Ketiga, konflik yang terasa tidak masuk akal. Ada kalanya seseorang hadir dalam hidupmu dan tanpa sebab yang jelas, batinmu langsung bereaksi, gelisah, tidak nyaman, atau bahkan menolak. Padahal ia belum melakukan apapun yang layak memicu emosi demikian. Reaksi yang tampak tidak masuk akal, ini seringkali bukan berasal dari situasi sekarang, melainkan dari jejak karma lama yang bangkit kembali ketika dua jiwa yang pernah bersinggungan bertemu sekali lagi. Batin mengenali sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, tetapi dapat dirasakan oleh intuisi terdalam. Konflik yang muncul berulang-ulang dengan orang yang sama, terutama tanpa pemicu jelas, adalah tanda bahwa ada luka atau ketidakharmonisan yang masih tersimpan dalam aliran karma masa lampau. Seperti percikan api yang menyala karena gesekan lama, hubungan semacam ini memunculkan kembali energi negatif yang belum dipulihkan. Hidup tidak menghadirkannya untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan bahwa ada bagian dari diri yang belum selesai dipahami, belum selesai disembuhkan. Jika dilihat dengan mata kebijaksanaan,
Konflik yang tampak mengganggu ini sesungguhnya merupakan pintu menuju pertumbuhan batin. Ia menguji kesabaranmu, memintamu melihat ego yang masih melekat, dan melatih kemampuanmu untuk merespons dengan penuh kewaspadaan. Tanpa konflik semacam ini, kamu mungkin tidak pernah menyadari sisi-sisi gelap yang masih tersimpan di dalam diri. Kehidupan menggunakan orang tertentu sebagai cermin, untuk memperlihatkan apa yang perlu diperbaiki agar lingkaran karma tidak terus berulang. Ketika konflik seperti ini muncul, berhentilah sejenak dan tarik napas dengan kesadaran. Bukannya membalas dengan reaksi lama, cobalah melihat apa pelajarannya. Mungkin kamu perlu belajar memaafkan, mungkin perlu menumbuhkan welas asih, atau mungkin perlu menetapkan batas yang lebih bijaksana. Apapun bentuk pelajaran itu, ingatlah bahwa pertemuan kembali dengan orang yang memicu konflik bukanlah kebetulan. Ia adalah kesempatan untuk memurnikan karma, menyembuhkan luka batin, dan melangkah lebih dekat menuju kebebasan sejati. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, koneksi batin yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Ada hubungan tertentu yang tidak memerlukan logika untuk dipahami, karena ia berbicara melalui bahasa yang lebih tua daripada kata-kata, bahasa batin. Ketika kamu merasakan kehadiran seseorang tanpa ia berada di ruangan, ketika hatimu menangkap gelombang emosinya sebelum ia mengungkapkannya, ketika batinmu seperti menyentuh batinnya tanpa usaha, di sanalah misteri karma masa lampau mulai memperlihatkan jejaknya. Hubungan seperti ini menembus batas pikiran. Ia seakan menyapa memori spiritual yang sudah lama tertidur. Dalam konteks karma dan kelahiran kembali, fenomena semacam ini bukanlah sesuatu yang asing. Resonansi batin yang muncul begitu kuat dan spontan seringkali menandakan bahwa kalian pernah berada dalam lingkaran kehidupan yang sama sebelumnya. Mungkin pernah bekerja sama dalam perjalanan spiritual, mungkin pernah menjadi guru dan murid, mungkin pernah terhubung dalam hubungan yang penuh kasih, atau justru hubungan yang menyimpan luka. Getaran batin yang sama membuat kalian mengenali satu sama lain, bahkan sebelum mengenal secara fisik. Koneksi batin ini seringkali diiringi dengan sinkronisitas yang tak bisa dijelaskan. Memikirkan seseorang lalu ia tiba-tiba menghubungi, merasakan gelisah ketika ia sedang menghadapi masalah, atau mengalami mimpi yang terasa sangat nyata seakan berasal dari masa lampau. Semua tanda ini mengingatkan kita bahwa hubungan antar manusia tidak hanya terjadi di permukaan dunia ini. Ada lapisan-lapisan halus yang bekerja di luar jangkauan indera, menyambungkan dua jiwa yang pernah berjalan bersama di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Namun, misteri ini bukan untuk dilekati atau dipuja. Koneksi batin yang sangat kuat hadir bukan sekadar untuk membuatmu takjub, tetapi untuk membawamu kembali pada pelajaran yang harus disadari dengan jernih. Apakah hubungan ini hadir untuk menuntunmu menuju kebijaksanaan? Untuk menyembuhkan luka lama? Atau untuk menguji sejauh mana batinmu mampu melepaskan keterikatan? Dengan menyadari makna di balik hubungan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, kamu sedang membuka pintu pemahaman spiritual yang lebih dalam, bahwa tidak ada pertemuan yang benar-benar baru, hanya kelanjutan dari perjalanan panjang jiwa dalam pusaran karma. Kelima, perasaan deja vu saat bersamanya. Ada momen ketika kamu sedang bersama seseorang, lalu tiba-tiba hatimu terhenti sejenak,
seakan waktu berulang, seakan kamu pernah berada di tempat yang sama, mengucapkan kata-kata yang sama, atau merasakan suasana yang persis serupa. Deja vu seperti ini sering muncul tiba-tiba, tanpa peringatan, namun meninggalkan jejak kuat dalam batin. Dalam konteks hubungan karma masa lampau, ini bukan sekadar fenomena psikologis. Ia adalah bisikan halus dari perjalanan jiwa yang pernah bersinggungan di kehidupan sebelumnya. Perasaan deja vu ini muncul karena batin memiliki memori yang jauh lebih luas daripada pikiran. Pikiran hanya mengingat kehidupan sekarang, tetapi batin membawa jejak dari banyak kehidupan. Ketika kamu bertemu seseorang yang pernah memiliki ikatan denganmu, entah ikatan cinta, persahabatan, atau bahkan konflik, memori halus itu dapat bangkit saat situasi tertentu menyerupai fragmen dari kehidupan lampau. Karena itulah kamu merasa seolah sedang mengulang sesuatu yang pernah terjadi. Dalam ajaran Buddha, batin diibaratkan seperti arus yang terus mengalir membawa kesan-kesan dari kehidupan lampau. Ketika kondisi tepat muncul, tempat tertentu, kalimat tertentu, atau tatapan seseorang, kilan-kilan memori itu dapat terangkat ke permukaan sebagai deja vu. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini adalah pertanda bahwa hubungan kalian tidak dimulai dari nol. Ia sudah pernah ditulis dalam lembaran karma yang lebih tua. Yang membuat deja vu saat bersama seseorang begitu mendalam adalah rasa keintiman spiritual yang menyertainya. Bukan hanya aku pernah mengalami ini, tetapi aku pernah mengalaminya bersamamu. Ini membuatmu bertanya dengan batin. Mengapa orang ini terasa begitu familiar? Mengapa hidup seolah mengulang adegan yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah pertama menuju kesadaran bahwa hubungan kalian membawa cerita yang lebih panjang dari sekadar pertemuan di kehidupan ini. Namun, deja vu bukanlah undangan untuk terikat, melainkan untuk menyadari. Setiap kilasan dari masa lampau mengingatkanmu bahwa hubungan tertentu muncul bukan tanpa sebab, tetapi untuk membawa pemahaman, penyelesaian, atau pembelajaran yang lebih dalam. Ketika kamu merasakan deja vu bersamanya, berhentilah sejenak dan renungkan. Apa yang ingin diajarkan kehidupan melalui hubungan ini? Apa yang perlu diselesaikan atau dilanjutkan? Dengan kesadaran seperti ini, deja vu tidak hanya menjadi pengalaman misterius, tetapi pintu menuju pemahaman spiritual mengenai ikatan karma yang pernah terbentuk. Keenam, tertarik atau terhubung tanpa alasan rasional. Ada kalanya kamu merasa tertarik pada seseorang tanpa tahu mengapa. Tidak ada alasan logis, tidak ada penjelasan yang dapat diterima oleh pikiran, namun batinmu bergerak begitu saja menuju dirinya. Ketertarikan semacam ini bukan hasil dari perhitungan, bukan hasil dari kesan pertama yang sempurna, melainkan getaran yang muncul dari tempat yang lebih dalam. Dalam pandangan hubungan karma masa lampau, dorongan batin yang tiba-tiba ini seringkali merupakan gema dari sebuah ikatan yang pernah terbentuk di kehidupan sebelumnya. Karma bekerja bukan melalui logika, melainkan melalui resonansi. Ketika kamu bertemu seseorang yang pernah berkaitan erat denganmu di kehidupan lampau, batinmu mengenalinya terlebih dahulu, jauh sebelum pikiran memahami apa yang sedang terjadi. Inilah sebabnya kamu bisa tertarik pada seseorang tanpa tahu apa yang membuatnya istimewa. Batin merasakan benih yang pernah ditanam bersama. Mungkin benih cinta, mungkin benih persahabatan, atau bahkan benih keterikatan yang belum selesai dipahami. Ketertarikan yang tidak rasional ini sering muncul seperti tarikan magnet halus, yang tidak memaksamu, tetapi mengundangmu. Kamu merasa ingin mengenalnya, ingin berada di dekatnya, atau sekadar merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kalian. Dalam konteks hubungan karma, momen ini adalah pintu untuk menyadari bahwa hubungan tersebut bukan baru dimulai sekarang, melainkan merupakan bab lanjutan dari kisah yang lebih panjang. Kesadaran ini bisa menenangkan, tetapi juga menantang, karena ia mengajakmu melihat kehidupan tidak hanya dari sudut pandang saat ini,
tetapi dari perjalanan jiwa yang berulang. Namun, penting untuk memahami bahwa ketertarikan yang muncul tanpa alasan bukan selalu berarti sesuatu yang harus kamu wujudkan dalam bentuk hubungan. Justru, ia sering menjadi sinyal bahwa ada pelajaran yang perlu diperhatikan dengan jernih. Mungkin pelajarannya adalah untuk mengembangkan welas asih, mungkin untuk mengenal batas, mungkin untuk menyempurnakan cinta tanpa keterikatan, atau mungkin untuk belajar melepaskan sesuatu yang pernah kamu genggam terlalu erat di masa lampau. Ketertarikan batin bukan tujuan, tetapi petunjuk. Jika kamu merasakan dorongan semacam ini, berhentilah sejenak dan tanyakan pada batinmu, apa yang sebenarnya membuatku tertarik? Apakah ini sekadar gema masa lalu, ataukah ada pelajaran yang sedang dipanggil untuk diselesaikan? Dengan kesadaran seperti ini, kamu tidak akan terseret oleh emosi atau hayalan, tetapi justru menjadi lebih bijaksana dalam menafsirkan hubungan yang hadir. Inilah inti dari memahami pertanda hubungan karma, bukan untuk memperkuat keterikatan, tetapi untuk membuka mata batin pada perjalanan jiwa yang lebih luas dan mendalam. Memahami pertanda hubungan karma bukan untuk membenarkan keterikatan atau melarikan diri dari tanggung jawab spiritual. Ajaran Buddha menekankan bahwa apapun hubungan masa lampau, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun karma baru yang lebih baik di kehidupan sekarang. Kita tidak dapat mengubah apa yang pernah terjadi di kehidupan sebelumnya, tetapi kita dapat menyucikan hati, memperbaiki tindakan, dan mengembangkan kebijaksanaan dalam setiap interaksi. Jika kamu menyadari bahwa hubungan tertentu terasa kuat dan tidak biasa, jadikan itu kesempatan untuk memperdalam pengertian dan welas asih. Jangan terburu-buru menilai apakah hubungan itu baik atau buruk, lihatlah lebih dalam apa yang ingin diajarkan oleh kehidupan. Karma tidak pernah menghukum, ia hanya memberikan buah dari sebab yang pernah kita tanam. Dan jika hubungan tersebut membawa luka atau konflik, jangan memandangnya sebagai kutukan dari masa lampau. Sebaliknya, anggap itu sebagai pintu untuk melampaui pola lama, untuk menyembuhkan apa yang pernah retak, dan untuk memutus lingkaran penderitaan yang terus berulang dari kehidupan ke kehidupan. Pada akhirnya, setiap jiwa hadir dalam hidup kita membawa pesan. Ada yang datang untuk mengajarkan cinta, ada yang datang untuk memperlihatkan kelemahan kita, ada yang datang untuk menuntaskan hutang karma, dan ada yang datang untuk menjadi sahabat dalam perjalanan panjang samsara. Jika kita mampu melihat semuanya dengan mata kebijaksanaan, maka setiap hubungan, masa lalu maupun sekarang, akan berubah menjadi jalan menuju pembebasan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.